Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kucing adalah hewan peliharaan yang imut, lucu, dan menggemaskan. Dan dalam Islam, memiliki keistimewaan tersendiri yang perlu diketahui. Dan ini bermula dari sejarahnya dalam Islam. Sejarah terciptanya kucing dan keistimewaannya dalam Islam. Tetap tonton video ini sampai akhir supaya mendapat penjelasan yang lengkap. Terima kasih. Mengutip dari quranhadis.com, sebuah tafsir Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, Ibnu Abu Hatim telah mengatakan, telah bercerita untuk kami ayahku, telah menceritakan kami Abdullah ibnu Saleh, juru tulis Al-Lais, telah bercerita kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepadaku Hisham ibnu Sa'id, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah Nuh membawa serta ke dalam perahunya dari setiap makhluk satu jodoh, teman-temannya berkata, bagaimana ternak-ternak itu dapat tenang bila mereka tinggal bersama singa? Maka Allah menimpakan penyakit demam pada singa. Dan penyakit demam itu adalah penyakit demam yang mula-mula ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini telah membuat makanan dan barang-barang kami menjadi rusak. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu, dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut padanya. Dan bahkan kucing pun bisa menjadi penghubung surga atau neraka bagi manusia tertentu. Mengutip dari Republika, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW sempat bersabda, ada seseorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat sampai mati. Dia tidak memberi makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kucing adalah hewan bersih. Bahkan ada penelitian bahwa air liur kucing lebih bersih dari liurnya anak bayi sekalipun. Dalam pandangan Islam, kucing merupakan hewan yang bersih dan juga terbebas dari najis. Oleh karena itu, kucing diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah kita. Bahkan boleh masuk ke dalam masjid, bahkan Masjidil Haram sekalipun. Dalam sebuah hadis, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Dan perlu diketahui bahwasannya, air bekas minum kucing pun masih dianggap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Dan ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau berwudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu dipahami bahwa kucing menjadi najis apabila terlihat ada darah, air kencingnya, kotorannya, maka ini bisa menjadi najis. Imam Nawawi menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci, dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya tadi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu'. Sejarah telah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai hewan yang menjadi kesayangannya, yaitu dari unta sampai kucing. Rasulullah sangat merawat dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mempunyai kucing kesayangannya yang bernama Muizzah. Kucing ini merupakan kucing yang dipelihara Rasulullah SAW selama peperangan Uhud. Muizzah sering digendong dan dipangku sambil dielus-elus badannya oleh Rasulullah SAW.
Momen yang paling disukai Rasulullah adalah di saat muizzah mengeong dikala azan berkumandang, seolah-olah sedang menjawab panggilan sholat. Salah satu bentuk contoh cinta Rasulullah kepada muizzah adalah ketika muizzah tertidur pulas di atas jubahnya Rasulullah, padahal Rasulullah sangat memerlukan jubah itu. Bukan malah membangunkan muizzah, tapi justru Rasulullah SAW memotong jubah yang ditiduri muizzah agar tidak mengganggu tidurnya muizzah. Itulah sedikit kisah, sejarah, dan beserta keistimewaan kucing dalam Islam. Semoga kita bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Dan juga kisah di atas bisa menambah wawasan dan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.